miliar itu di Sulawesi udah biasa gitu, nggak Wow, kaget gimana aja. berarti seorang perempuan dilamar oleh seorang laki dengan 1 miliar, 2 miliar itu hal gak ada pikiran gue nih mau nikah dua enggak. Karena kenapa? Kalau misalnya gue posisi seorang wanita diduakan, nggak mau. Ya, itulah makanya. Ya, tapi nggak tahu juga ya ke depan mungkin. Buat supre ya, buat semua jangan lupa di supre, jangan lupa di supre ya, jangan lupa di. Hey yo yo, what's up? Hey yo yo, what's up guys, welcome. Ya kembali lagi dengan Ome TV ya kan. Jadi malam ini kita mencari apa ya? Cari ciwi-ciwi ya. Oke, langsung kita cari orangnya yang mau dapat yang gimana. Oke, let's go. Astagfirullahaladzim. Lu kayak lihat orang itu kayak gue takut aja tadi. Ini bocah ngapain nih? Assalamualaikum. Takut Waalaikumsalam. soalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua bukan apa sih takut tadi ya. Biasa gua pikir lu ngeprank tadi. Kan gua pernah di prank soalnya. Oh, Gua pernah di prank. Lu pernah di prank gak sih? enggak ini soalnya baru main Ome gini. Oh, by the way lu asalnya dari mana kalau boleh tahu sih? Boleh nggak sih? Aslinya sih Sulawesi. Bugis dong. Iya, Oke. Oke, kita kenalan dulu. Oke. By the way gua dari Jakbar and kamu dari Bugis ya? Mungkin dulu saya bertanya sama orang Bugis itu di sama cowok ya, bukan sama cewek. Gimana nah, sih adat istiadat dengan orang Bugis kalau misalnya menikah sama orang Bugis? Kebanyakan orang pasti jumpa orang Bugis itu yang ditanyakan, bener gak sih? ya yang maharnya itu ya, Ya, uang panai apa segala macam gimana menurut? uang Gimana panai sih? iya. Ah, iya, gimana ceritakan dong? Sedikit yang kamu tahu Cerita ya. gimana nih? Misalkan ya belum tahu ya, jodoh kan kita nggak tahu di mana. Siapa tahu gue jodoh sama orang Bugis, setidaknya gue udah tahu. Oh, mungkin seperti ini ya. Iya, iya, iya. Gimana? Mahar itu mahar sama uang panai itu setauku beda ya. Oke, apa bedanya apa? Gimana bedanya? Kan mahar emang ketentuan agama ya, mahar. Ya, mahar. Nah, Mm. kalau panai itu ya adat dari Bugis itu. Jadi uang panai itu seperti apa sih? Uang panai itu semacam hadiah ya untuk perempuan gitu. Oh, Untuk semacam hadiah. iya gitu, menghargai gitu. Apakah dengan angka yang sangat besar? Nah, Ini pertanyaannya gimana? angka itu Angka berapa itu? tergantung dari keputusan pihak perempuan itu. Mm-mm. Bayangannya berapa? Yang dari pihak keluarga kamu yang pernah? Kalau kalau standarnya di Sulawesi itu Mm-mm. 30 ya, 30 juta. tapi itu standar. Oke. Yang apa ya, di bawah standar itu 30, yang standar itu Mm. biasanya nggak semua ya 50. Oke. Itu udah standar. Berarti gini loh. Apakah dari pihak lelaki pertama buat acaranya di mana? Misal udah nikah. Apakah buat acaranya dulu di pertama hari di hari hanya habis nikah ke rumah ceweknya ataupun ke rumah cowoknya? Itu tergantung juga sih, tapi kayaknya ke rumah cewek dulu. Terus baru cowok. Iya, eh Apakah di iya rumah bentar. apakah Cewek dari dulu terus oke, bermalam di cowok gitu, nginep. oke. Apakah dari pihak di saat pesta di rumah si cewek ini pihak lelaki yang menanggungkan semuanya? Setahu aku iya. Jadi intinya cewek ini duduk manis. Nah iya, Berarti anak laki ini benar-benar banting tulang mendapatkan permaisuri. Ah, gitu. Tapi itu sebenarnya mahar panai itu sebenarnya ya yang penting ada. Tapi sekarang kan ya gitu. jarang digunakan, jarang ya sekarang. Sekarang itu lebih ke standarnya tinggi-tinggi semua ya. Iya, bukan tinggi lagi, luar biasa ketinggian gitu loh. Karena dulu saya pernah baca berita yang mana berita itu entah hoax entah benar. Apa tuh? Pernah ada juga katanya orang Bugis dilamar dengan 1,7 miliar dan satu helikopter. Helikopter.
Itu 1,7 miliar. malahan itu nggak gimana ya, nggak sombong gimana. Kalau misal 1 miliar itu Wah, kayak udah lumrah gitu ya di lumayan ya. negara. Bukan lumayan Iya. itu, bisa umroh 5 kali tuh. Nah ya, misal 1 miliar itu di Sulawesi udah biasa gitu, nggak Wow. kaget gimana aja. Berarti seorang perempuan dilamar oleh seorang laki dengan 1 miliar, 2 miliar itu hal biasa bagi orang Bugis ya, Sulawesi. Sulawesi itu nggak kaget ya, cuman gini, misal nih mahar dia apa panai dia itu 100 apa satu 100 satu juta, miliar oke. 1 miliar satu uang miliar. panai. Pasti itu dilihat dari latar latar belakang cewek itu atau cowoknya. Oke, sorry saya potong dulu. Apa jadi kalau misalnya mahar kira-kira berapa? Mahar itu ya kesepakatan kedua belah pihak kan. Iya, biasanya yang paling standar lah. Saya nggak tahu kalau itunya. Biasanya 50 ya, 30 gitu. 50 manyam. Gram, 50 gram atau gimana itu? Tergantung anunya apa Kalau ya? misalnya di sana gram apa manyam sih? Gram-gram. Gram ya. Berarti uang misalnya mahar beda, uang panai 1 miliar itu buat backupan kamu hidup itu ya, ngerti maksudnya gitu ya? Ya gitu. Tapi kalau orang kaya ya Mm-mm. di Sulawesi itu ngelamar gitu, itu 1 M itu cuma uang doang, belum sawah berapa hektar gitu, belum. Ya gitu. Itu Terus apakah gini, harus punya rumah itu? Sebelum nikah kamu iya. harus punya harta kekayaan. Jangan sampai Terus kamu gini, ambil anak saya itu nah, terlantar gitu. iya gitu. Saya Terus bagus gini, bagus juga misal sih, nih, bagus juga. Cuman misal yang cewek ini mm, dilamar ya 1 M ya, 1 M. 1 M oke. Terus pasti orang-orang ngomong gini, emang dia apa ya kerjanya? Mm-mm. Misal cewek ini dokter, oh pantesan gitu. Lat- Haji dia, oh pantesan. Maka orang tuh lumrah. Jadi latar belakang misalnya semakin tinggi pendidikan Nah, semakin mahal. Sebenarnya sih itu bagus, juga kalau bagus. keturunan bangsawan gitu, ya nggak ada yang 50 paling. Karena ada teman saya dulu, ada teman saya satu orang Bugis cewek. Dia sama juga menceritakan dia keluarga dia katanya pernah dilamar berapa M gitu. Wow, gila. Serius, iya Nas gitu ya. Wow. Kayak aku bisa baru tahu sih, dulu kan cuma lihat di sosmed apa segala macam. Di saat gua bener-bener menceritakan ngobrol gitu kayak wow. Apalah daya lelaki yang tidak bisa, yang tidak mampu untuk Tapi itu mengambil. misal sebenarnya itu paling nggak memberatkan ya, Hmm, tergantung ke diskusi ya. diskusi dari pihak keluarga. Cuma kan ada yang langsung matok harga gitu, 50. Jadi kalau misal uang panai terus di saat buat pestanya apakah harus meriah? Apakah harus potong lembu apa segala macam itu enggak? Kalau yang biasanya ya harus pesta gitu. Pesta berapa lembu biasanya? Dipatok enggak? Berapa 5 lembu, 10 lembu? Lembu itu apa ya? Sapi. Oh sapi. Sorry ya, gua pakai bahasa daerah. Lembu, lembu sapi. Biasanya satu doang, dua. Oh. Oke, itu Tergantung acaranya ya, tergantung. semeriah apa. Biasa sering dibuat di rumah atau di gedung gitu. Kalau yang di kampung tuh mending di rumah. Oh, sering dibuat di rumah ya. Yang mesan tenda gitu. Karena kalau misalnya di rumah itu bagi gue lebih meriah dan keluarga pun dan saudara-saudara kayak tetangga bisa mencicipi gitu loh. Dan bisa Nah, kita bagi-bagi sedikit, bener nggak? Kalau misalnya di gedung udah catering gitu ya nggak? iya gitu kalau Terbatas gedung. gitu, terbatas ya benar. Kalau Sulawesi tuh apa ya? Misalnya seminggu sebelum acara tuh pasti udah rame banget gitu. Kalau boleh tahu acaranya 1 minggu bisa berapa hari? Kalau acara yang benar-benarnya itu 3 hari sebelum tuh udah ramai banget. 3 hari 3 malam. Ya biasanya gitu. Wow, lama itu loh. Terus gini, kalau orang yang emang ikutin adat ya, banyak loh adat-adat sebelum nikah gitu kayak mepaci gitu. Mepaci juga Apa sih itu ada adat apa? gitu. Mepaci tuh lebih kayak doa gitu sih. Bisa Cuman lebih ada berdoa untuk apa ya? Lebih ke selamat apa iya gitu. bahagia dalam keluarga segala macam. Oke.
Terus sebelum, tapi itu juga ngeluarin biaya loh. ya namanya kita menikah otomatis biaya loh. Kemana-mana sekarang Iya, pakai. makanya orang Bugis tuh kalau Nah, mau nikah itu harus bener-bener bener. tapi gini loh, itu bagus bagi gua. Karena apa? Karena semakin mahal seorang wanita itu. Ya itu menurut gua ya, bukan menurut, tapi nggak tahu juga kan. Jangan salah-salah kata-kata nanti takut gimana gitu kan. Oh, enggak Kata sih. dari teman-teman gua katanya itu bagus sebenarnya Sinas, dari gua lihat dari orang Bugis, semakin mahal seorang wanita itu, semakin susah seorang laki untuk melepaskan dan membuat tidak apa ya. Kan laki sekarang kan nggak tahulah laki sekarang gimana. Ya, ya. Asal-asal aja ambil orang terus ditinggalin. Kebanyakan. Jadi di saat dia ngambil otomatis dia punya tanggung jawab dong. Jadi tidak Iya. sembarangan untuk melepaskan karena biayanya mahal loh. Tapi kan itu juga dilihat dari keseriusan lakinya kan. Kalau emang Ah, benar-benar nggak tapi bagus, diperjuangin. itu bagus. Tapi misal gini nih, misal keluarganya mentok harga 50, panainya 50. Itu manyam, itu manyam. Macam itu apa? Itu mahar, mahar, mahar. Panai. Uang panai 50 juta. Ya, misal Oke. 50 nih. Ah. Tapi misal nih orang tua yang ngomong kalau nggak sanggup bisa diturunin. Ngomong aja Oh, jadi sanggupnya berapa. dari pihak lelaki dan pihak perempuan duduk. Ya, diskusi. Oh, Apa ya? diskusi. Ada Apa sih namanya nama itu namanya? istilah Apa namanya? memanu-manu nggak sih? Oh iya, memanu-manu. Ya, memanu-manu. Ya, benar-benar Nah, memanu-manu. Pernah pernah dengar dibilang sama teman-teman, ada itu bermanu-manu. kok gitu Jadi memanu-manu. berkoordinasi. Memanu-manu itu semacam yang calonnya dulu sendiri ke rumah Ah, cewek gitu, diskusi. Terus kalau udah fix, bawa keluarganya. oke, bentar. Maparo apa? Maparole nggak sih? Bentar, bentar ya, bentar ya. Iya. Bentar, HP ini. Ya, ya mungkin seperti itu ya. Ya mau bagaimanapun, ya seorang laki itu harus siap dong. Iya. Tapi gede loh biayanya itu loh. Gede. Tapi gue Gede. dulu pernah kenalan juga sama orang begitu. Cuman ya gue orangnya nggak mau berlebihan karena kenapa? Gue orangnya nggak mau main perasaan. Karena main perasaan itu sangat menghancurkan segalanya. Lebih baik main Nah, fisik daripada main perasaan. Main perasaan itu lemas. Tak berdaya. tapi itu sih kalau mau acara yang sederhana nggak apa-apa. Ya. Tapi di saat ada di tempat gue ya. Sorry, by the way gue asli Aceh, cuman tinggal di Jakarta Barat. Tahu nggak Aceh? Tahu-tahu. Oke, ada di Aceh. Kalau misalnya di Aceh itu hari pestanya cuma 1 hari doang, cuman nggak nyampe 1 hari pun. Kebanyakan jam 11 tuh udah nyampe lintunya, baru apa segala macam. Pokoknya jam 3 itu jam 4 udah nggak ada lagi orang gitu. Nggak nyampe Oh, 1 hari, 3 hari, 1 minggu. Acaranya nggak sampai malam loh, malam nggak ada gitu. biasanya tuh Sulawesi tuh gini, acara 4 dari pagi kan Mm-mm, sampai sore gitu. mm-mm. Terus tetap ada nih tamu sampai malam. Ya kalau misalnya malam mungkin ada tamu, cuma mengunjung. Bukan dia mau buka kado doang kalau misalnya di tempat saya. Cuman malam mungkin saudara kalau misalnya malam-malam itu paling bantuin buka kado apa segala macam. Enggak sih biasanya tuh kadang kan ada yang nggak sempet siangnya, Mm-mm. malamnya datang tuh. Tapi udah nggak ada Oh, pestanya, cuma di rumah doang oh gitu. ya intinya ya silaturahmi ya. Iya gitu. Itu Tapi ya tiga kalau hari. orang kaya ya bisa pesta 7 hari 7 malam. Wah, 7 hari 7 malam pesta. Gua mah udah nggak betah mah di pelaminan. 2 jam aja udah getar gue di atas pelaminan tuh. Mau ngapain Bisa gitu? gitu kalau orang kaya ternama gitu kan, terus keturunan bangsawan tuh Di sana emang bisa keturunan bangsawan itu? berhari-hari. Ada? Hah? Ada keturunan bangsawan? Ah, enggak, kalau aku enggak sih. Hmm, kalau di Sulawesi gitu, kalau ada keturunan bangsawan nih, bisa tergantung dia mau berapa hari. Tapi kalau misalnya gue ya, gue pengen 1 hari doang dah, nggak usah banyak, nggak usah malam gitu sampai dari jam 10. Kalau misalnya di Aceh itu jam 11, misalnya jam 11 udah mulai datang tamu itu kan. Jam 3 Iya, itu udah mulai sepi, jam 4 udah nggak ada lagi orang, jam 4 lewat udah bersih-bersih udah selesai. bisa Malamnya sih. gitu-gitu doang. Jadi capeknya sekali capek itu nggak 3 hari 3 malam, bayangin itu. Ada katanya ada yang pesta malam, ada yang 1 minggu katanya. Iya, Berat loh 1 minggu pesta. Iya, itu kan adat gitu kan, ya kan. Cuman
kalau misalnya gue emang nggak betah jujur, gue nggak betah kalau misalnya lama-lama di rumah ini. Kalau Sulawesi tuh sebelum nikah tuh ada berapa hari sebelum nikah ada adatnya, misal mapaci, misal banyak sih adatnya gitu. Cuma kalau setelah nikah aku nggak tahu, kayaknya enggak deh. Oke oke. By the way, kalau boleh tahu kamu umurnya berapa? 19. Oh, lebih tua ya. Oh, Hmm, Masnya umur berapa? 23. Oke oke oke, mantap mantap. By the way, punya target nggak? Gue mau nikah sekian. Gue mau nikah sama orang mana? Gimana? Enggak sih, Nggak punya target mau enggak. nikah. Di daerah orang di daerah Bugis itu mentoknya nikah di tahun umur berapa sih? Bisa umur sekian rame orang nikah umur 22 udah cewek-cewek berapa nikah? Kebanyakan umur berapa Kebanyakan tuh nikah? 20-an ya. 20 bisa 20-an kemana itu? Di bawah 25 atau di atas 25 gitu? 25 ke atas sih mungkin. Udah di bawah Kebanyakan. 25 deh, di bawah. Itu dia udah selesai kuliah gitu. Sekarang tuh marak-marak nikah muda tau di Sulawesi. Ngapain? Gila banget. Ya gak apa-apa Ampun begitu. Kalau deh. misalnya bagi gue setuju. Gue setuju orang nikah muda karena apa? Menghindar daripada perbuatan-perbuatan yang mana perbuatan-perbuatan keji. Yang mana perbuatan ini dilarang sama dalam agama. Hmm. Alangkah baiknya sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mengambil jalan yang baik. Itu bagus bagi gua. Tapi kan kalau belum siap berumah tangga tuh juga susah ya. Bisa lihat gini loh. Rumah tanpa tangga gak menyatu kan. Jadi sama juga rumah sama tangga kita satukan dan kita berdirikan yang namanya sholat. Hmm. Rumah sama tangga kalau tiangnya goyang sama aja. Di rumah tangga di saat rumah itu disatukan dengan tangga, jadilah rumah tangga. Yang mana rumah tangga itu dihuni oleh satu orang laki dan satu orang wanita. Hmm. Di situ sholat itu kan tiang agama loh. Iya. Nah, jadi itulah tanpa sholat kita bukan apa-apa di dunia ini. Mungkin dari situlah dia mulai kayak memperkuatkan rumah tangga. Ada juga sih yang dijodohin gitu. Ah, itu kebanyakan nih. Tapi ya jujur gue kalau bisa dijodohin agak gimana gitu, infil gitu ya gak sih? Dia kayak Iya. nggak asik di Bahwa aku tuh 22, udah banyak 21 nikah gitu. dijodohin. Nggak asik jujur loh. Iya benar nggak asik. Kalau misalnya dijodohin paling itu zaman dulu. Itu zaman-zaman Nah, dulu jodohin. Mempersatukan dari pihak keluarga A ke keluarga biar lebih akrab. Dan keluarga iya. saya ada juga yang kayak gitu. Tapi sorry saya nggak sorry saya saya mencari lah masih bisa mencari, saya lebih mencari yang terbaik. Nah, Karena dijodohin yang ujung-ujungnya nanti apa ya lebih ke takutnya terjadi hal yang tidak inginkan. Kalau misalnya ada iya. problem apa segala macam nanti salahnya kepada orang tua. Orang saya nggak suka Dan sama dia, siapa yang jodohin gitu. Jadi alangkah baiknya kalau enggak. Tapi kalau misalnya emang kan nggak tahu juga ya orang tua kan ingin anak yang terbaik. Siapa sih yang nggak ingin anak yang terbaik? iya. Tapi anaknya kan punya pilihan juga. Tapi kan eh, jodoh itu kan untuk kita ya, bukan untuk orang tua kita gitu. Iya makanya untuk selamanya bukan untuk sementara. Iya. Satu untuk selamanya. Mungkin kalau misal lu kan cewek satu untuk selamanya, nggak mungkin lu nikah dua cowok. Kalau misal gue laki bisa lo nikah satu lagi. Cuman kembali kepada diri gue punya hati nggak sih? Gitu. Iya. Kalau misal hati gue masih terbuka buat dua orang, itu kayak jujur gue sejahat-jahat gue nggak ada pikiran gue nih mau nikah dua nggak. Karena kenapa? Kalau misal gue posisi seorang wanita diduakan, nggak mau. Ya itulah makanya. Tapi nggak tahu juga ya ke depan. Mungkin gue bisa ngomong sekarang, tapi belum tahu ke depannya gimana. Manusia Iya, itu bisa betul. berubah dimanapun dia berada. Mungkin sekarang gue bisa ngomong gini. Sebentar lagi gue berubah. Kan manusia ini bisa berubah kapan aja. Iya. Seperti Power Rangers ya. Sikap, mau tingkah laku, karakter. Gitu. Ya begitulah. Ya kamu kuliah kedokteran, ya nggak sih? Psikologi. Wah psikologi. Oke. Gue mau nanya sama lo. Lo bisa lihat gue nggak? Bisa? Nah, dari tadi lo ngomong sama gue, lo jangan senyum. Dari tadi lo ngomong sama gue gimana sih orangnya? Apakah sok sombong? Nggak jelas pertanyaannya berbelit-belit gimana itu sok tahu dengan
sok ngomong nggak jelas gimana sih menurut lo? Saya sih suka apa ya, modelan orang kayak Anda ini. Maksudnya itu misal mau bertanya tuh nanya doang, maksudnya memberi kebebasan gitu kan, nggak canggung gitu. Orangnya asik sih. Jadi orang tipe kamu tuh kayaknya gampang punya temen ya? Mungkin kamu ada yang berapa orang saking banyaknya yang bilang mungkin iya, cuman kan gua nggak tahu karena yang menilai diri gue sendiri bukan diri gue sendiri loh, dari teman-teman gue Ya, melalui by sosmed, by segala macam yang mau berteman sama gue gitu. ya kamu tuh orangnya apa ya? Selalu ingin tahu gitu. haus dengan haus dengan hal-hal yang Nggak, baru gitu. terus nggak pelit ngebagi apa yang kamu punya. Ya udah, gue bagi apa buat lu? Nggak, maksudnya Ya, pengetahuannya kan. iya iya benar-benar. Nggak pelit gitu. Orang tuh banyak kan pintar tapi gitu. Nggak mau ngebagi. Oh, nggak mau berbagi ilmu gitu. Nah, kan kamu tuh dengan sukarela kan menjelaskan dengan baik, detail. Iya, detail. Kan Iya, kamu iya. psikolog kan? Gue bukan psikolog. Karena gue nggak tahu. Kalau misalnya menurut gue lu orangnya asik, orangnya lu welcome. Tapi lu orangnya introvert. Ada di satu segi introvert orangnya. Bener gak sih? Gue bukan menilai orang enggak. Dari tadi lu ngomong, ada kata-kata yang mana kata-kata itu kayak lu mau ngomong cuman nggak berani. Lu orangnya introvert, cuman tergantung orangnya. Bisa nggak tergantung lawan bicara kamu, bisa nggak masuk di otak kamu untuk ngobrol friendly gitu. Iya, Bukan nggak barbar banget sih, nggak "Oh iya gimana nggak, lu orangnya santai tapi pasti lu orangnya kayak lebih ke introvert tapi tidak 100% introvert, jadi 50% 60% lah, tergantung orang tergantung lawan sih. lawan bicaranya. Asik nggak sih Iya. ya kalau misalnya sama-sama introvert ya down dong. Ya begitu sih. By the way, thank you ya udah mau silaturahmi, mau ngobrol sharing dari tadi. By the way, gue lagi konten nggak apa-apa nih, gue post di YouTube. Nggak apa-apa. Oke, Malu banget. nggak apa-apa. Makanya dari tadi kan ini di YouTube gue, Nas Official. Makanya dari tadi kan gue di saat gue ngobrol nggak mau langsung gue bilang gue lagi konten di YouTube. Karena apa? Nggak semua orang itu bisa ngomong di depan kamera. Dari tadi gue ngomong, kalau misalnya gue bilang gue lagi record, gue lagi buat konten di YouTube, lu pasti kaku kan? Iya. Nah, jadi kalau misalnya tadi kan lepas, tadi ada kata-kata yang mana kata-kata itu tidak bisa ditampil, nanti gua skip, gua potong. Tadi kayaknya Itu kita sebenarnya ngobrolnya, tadi tuh aku nggak pede ya ngomong, tapi kamu pembawanya santai, terus gampang masuk gitu. Ya udah, ke bawah aja. sebenarnya sih lo tadi nggak berani ya ngomong sama gua di saat lo sembunyi, makanya tadi gua ya Iya, sembunyi. awalnya gitu. Terus lama-lama, Aku apa ya ngelihat dari latar, dari aku dulu apa ya menilai semua dulu, hmm, terus muncul deh gitu. hmm, Kan dari awal tuh banyak yang yang aneh aneh, ya, iya benar. makanya aku gitu sembunyi dulu. Tadi sempat mau skip loh. Gua Iya, tega banget lo. Terus, cuman gini, itu makanya aku muncul bentar. Ini kayaknya orang ini asik deh, makanya tak hmm, lanjutin aja. terus Ya, udah ngalir dong. Ternyata ternyata gimana? seru, maksudnya gampang nyambung gitu. Apalagi langsung Uh, nanyain asalkan, terus langsung nanya Bugis gitu. Jadi uh, aku langsung excited aja jelasinnya. Kan kemarin tadi tuh kalau ada yang tahu dari Sulawesi pasti cuma ngomong, oh jauh ya, jadi nggak asik bawaannya ya? Oh jauh ya iya, gini. oh jauh ya, terus diam doang, terus apalagi nih, Oh jadi nggak kehabisan topik lah. iya, terus aku Terus kan nggak bisa gimana gitu, Jadi kalau misalnya lu tadi jumpa gue gimana? Iya, nah nih apa, sok bertanya nih nggak jelas nih gitu ya. aku tergantung orangnya doang sih, Tadi intinya lebih kita sharing dari tadi ya. iya, Ya by the way thank you ya, terima kasih ya sekali lagi. By the way gue mau keluar ini. Paman udah, oke, this is my uncle call me. Want siap go siap, to keluar kan?
So thank you very much atas semuanya yang tadi ngobrol sharing tentang adat Bugis, pernikahan Bugis. Siapa tahu buat Tapi Pak, Bugisnya tergantung ya, nggak semua gitu. tergantung daerah Takut ya. ya karena kan nanti di Ya tergantung daerah. Jadi iya, misalnya ada salah kata-kata mungkin kita kan sama-sama belajar intinya kan. iya, Ya, by the way terima kasih sekali lagi, gue mohon terima kasih ya udah silaturahmi. iya. Jangan Terima lupa di kasih juga. subscribe ya. Iya, Itu YouTube gua dan ini IG gua. Kalau misalnya mau silaturahmi silahkan. Tapi kalau misalnya nggak mau silaturahmi ya nggak apa-apa. Gua orangnya friendly sih. This is my siap. Instagram and this is my YouTube Nas Official. Konten Ome TV. Oke, thank you. Ya, thank you. Sukses ya. All you the best. Siap. Assalamualaikum. Salam buat keluarga di sana. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam. Oke, bye bye.